Asal-usul Jombang. Sebelum kita lanjut, perlu diketahui wacana ini bersumber dari buku Sejarah dan Budaya Jombang. Oke, langsung saja. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama Jombang merupakan gabungan dari dua unsur kata yang Diambil dari bahasa Jawa, yaitu ijo dan abang. konon kedua kata itu muncul berupa cahaya dari ubun-ubun tokoh Kebo Kicak dan Surontanu. Ketika itu mereka mencapai puncak ilmunya pada sebuah pertarungan akhir, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sampai keduanya tewas, sampiuh, seperti yang termuat di dalam legenda Kebo Kicak Karang Kejambon. Ijo bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hijau dan abang berarti merah. Sudah menjadi kenyataan bahwa kedua warna itu melambangkan corak masyarakat Jombang. Ijo, hijau, merupakan lambang kesejukan, kedamaian, simbol dari masyarakat yang sepenuhnya menyandarkan hidupnya pada petunjuk, bimbingan, dan kekuasaan Tuhan, demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Abang, merah, melambangkan kerja keras, semangat juang yang tak mengenal lelah, optimis, dan lebih mengedepankan perjuangan menuju hidup bersama yang damai, berdasarkan kearifan budaya lokal. Selain identik dengan sebutan Ijo Abang, Jombang ternyata juga merupakan sebuah kota sejarah yang konon dihubungkan dengan kerajaan Mataram kuno, Kahuripan, Mojopahit, bahkan kerajaan Atlantis yang kontroversial. Hubungan wilayah Jombang dengan kerajaan-kerajaan tersebut didukung dengan adanya Adanya bukti-bukti sejarah seperti candi, prasasti, situs, dan sebagainya. Perlu diketahui, jauh sebelum itu yaitu sebelum zaman es Pleistosen. Lipatan Kabu yang muncul karena pertemuan tiga lempeng benua, melahirkan Nusa Kendeng, sekarang menjadi Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Kapur Tengah, sebuah deretan pulau di sebelah utara dataran Jawa. Nusa Kendeng yang berjajar dari Solo sampai Surabaya telah dihuni Oleh manusia purba. Sebagai bukti sejarah, fosilnya ditemukan di Solo, Sangiran, Perning, Trinil pada lapisan Kabu, Pucangan, dan Kalibeng. Kendati demikian sampai sekarang Jombang belum memilih tanggal kelahirannya. Penentu kebijakan tidak ingin gegabah dalam menentukan waktu, hari, serta tahun menyangkut identitas dan jati diri. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Jombang terus melakukan upaya penggalian, pelacakan, dan identifikasi melalui kajian akademis secara cermat dan hati-hati. hasil kajian tim UGM bersama kantor Parbupora tahun 2004, ada beberapa tapak masa lalu Jombang yang bisa dijadikan acuan awal dan bahan sarasehan hari jadi Jombang, yaitu 1. Ketika tenggelam, Medan I Bumi Mataram I Tamulang. Bukti sejarahnya Terdapat di dalam prasasti Turian berangka tahun 851 Saka tanggal 24 Juli tahun 929 Masehi, dan Watugaluh, Diwe, Medang I Bumi Mataram I Watugaluh, terdapat dalam prasasti Anjuk Ladang berangka tahun 859 Saka tanggal 10 April tahun 937 Masehi, menjadi ibu kota kerajaan Mataram kuno di bawah Raja Pusindok. Prasasti Pohrinting yang ditemukan di Desa Gelagahan, Kecamatan Perak berangkat tahun 851 Saka tanggal 28 Oktober tahun 929 Masehi, Prasasti Gewek yang ditemukan di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan berangkat tahun 855 Saka tanggal 14 Agustus tahun 933 Masehi. Tim UGM tidak menyarankan ini diutamakan, karena dikhawatirkan pada waktu yang akan datang ditemukan desa Tamulang di luar Jombang. Kelemahannya memang, tidak ditemukan nama Jombang. Yang muncul nama Tamulang dan Watugaluh. Sebaliknya Tony Jubianto, salah satu deputi Kebudai Kementerian Budaya dan Pariwisata, justru mendorong tanggal 4 prasasti Turian itu dijadikan tanggal kelahiran Jombang. Terkait dengan tidak munculnya kata Jombang, bukan alasan contohnya Bogor berpatokan pada tanggal berdirinya Kerajaan Pajajaran, meskipun nama Bogor adalah dari bahasa Belanda. Momen yang diambil adalah inisiatif Pusindok menjadikan Tamulang sebagai ibu kota kerajaan Medang Lamulan, Matarkuna, sebuah semangat yang muncul dari potensi wilayah Jombang saat itu, yang tentunya menjadi tanah harapan. Pendapat lain juga mengatakan, bahwa akan lebih bijak jika semangat ini diambil, sebaiknya memilih ketika Watugal menjadi pusat kerajaan Medang daripada memilih Tamulang. Alasannya diragukan bahwa yang dimaksudkan Tamulang bukan Tembelang, melainkan Malang. 2. Pada masa kerajaan Majapahit sudah muncul nama Jombang.
Kelemahannya tidak ada bukti yang bernilai sejarah dan yang ada hanya berupa legenda, seperti Damar Wulan, Kebo Kicak Karang Kejambon, Mbok Rondo Kali Gunting, dan lainnya. Kelebihannya adalah legenda itu melekat di hati rakyat, bahkan ada yang meyakininya. Semangat yang diambil adalah konsistensi dalam memperjuangkan keyakinan akan nilai, Surontano, dan keutamaan melaksanakan kewajiban, Kebo Kicak, atau perjuangan dengan landasan pengabdian pada kebenaran, Damar Wulan. 3. Pada saat Jombang menjadi afdeling tersendiri di bawah Karesidenan Surabaya, Jombang dipisah dari afdeling Mojokerto, patih yang ditetapkan bernama Raden Panji Condro Winoto. Pada waktu itu Trowulan menjadi bagian dari afdeling Jombang. Tim UGM menganggap ini alternatif yang lebih baik dan aman. Kata Jombang sudah muncul dalam realitas sosial dan hukum. Kelemahannya adalah pemunculan afdeling ini atas prakarsa pemerintah kolonial dengan pertimbangan kepentingan mereka. Jadi lebih tepatnya sebagai hadiah. Menurut mantan Bupati Jombang, Suwoto Adiwibowo, afdeling itu dibentuk untuk mengamankan perkebunan dan kehutanan suatu wilayah, jadi justru tidak dalam semangat kebangkitan Jombang sebagai milik rakyat. 4. Ketika Jombang menjadi kabupaten pada tahun 1910, Bupati pertama RAA, Suro Adiningrat kelima, Kabupaten Jombang tetap berlangsung sampai sekarang ini. Pilihan ini lebih sesuai untuk menetapkan ulang tahun Kabupaten Jombang, bukan hari jadi Jombang, sebagai tanah leluhur. Kelemahannya sama dengan afdeling, pembentukan Kabupaten Jombang didasarkan kebijakan pemerintah kolonial agar kontrol pemerintahan mereka lebih efektif. Saat ini mulai muncul wacana bahwa pembentukan Kabupaten Jombang bukan pada tahun 1910, melainkan pada tahun 1888. Bupati pertama tertulis RAA Suro Adiningrat kelima, tetapi yang melaksanakan sebenarnya R. Badrun, saudaranya. Bahkan foto yang terpampang sebagai Bupati I Jombang adalah foto R. Badrun. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah kolonial Belanda menganggap RAA Suro Adiningrat kelima selalu melawan pemerintah dengan dibantu R. Jamilun adiknya. Bukti otentik yang ada dihilangkan dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial pada waktu itu. Wacana ini belum menjadi kebenaran, namun bisa dimulai sebagai salah satu pijakan untuk berupaya membuktikan dengan penelitian sejarah berlandaskan kajian akademis yang matang. Demikian wacana kami berkenaan dengan asal-usul Jombang yang bersumber dari buku Sejarah dan Budaya Jombang. Sekian, terima kasih.